Blang dum blang dum blang. 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 Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Ah, nggak kompak lagi. Apa sih? Opening, Bang. Opening apaan sih? Guru kampung. Kita cenderung kurang percaya diri dengan apa yang kita punya. Jadi mendewa-dewakan orang-orang pirang. Gitu sih menurut gua. Ini sebetulnya yang pengen gua gali di awal tadi gua buka diskusi tentang apa namanya? Tentang si Tut Wuri Handayani gitu loh. Kenapa sih kita nggak pede untuk menggali apa namanya lokal konten kita, lokal wisdom kita untuk jadi satu acuan kurikulum gitu loh. Gue sepakat dengan Amran, jangan cuma gelontorin kurikulum, tapi ini SDM kita siap nggak? Betul. Tapi SDM itu menurut gue bisa dibangun ketika kita confident dengan apa yang kita punya gitu. Benar nggak sih? Harusnya Cipul, ini ayo gue Bang yang Cipul. nanya sih. Harusnya ini gue yang nanya. Karena gue selalu mentok di urusan administrasi keguruan. Ya, maksudnya gini, gue kemarin pas di sekolah ya, gue tuh berharap gue ditunjuk sama kepala sekolah untuk ikut pelatihan. Tapi gue nyadar diri juga, gue guru baru gitu, pengalaman cuman baru berapa tahun, cuman setahun 2 tahun gitu. Tapi tuh gue sebenarnya menunggu gitu. Nah, permasalahannya yang gue hadapi itu kemarin, udah gue nungguin pelatihan, tapi gue tuh nggak ditunjuk. Nah, gue nggak ngerti nih kenapa gitu. Maksudnya, ya masa sih yang dilatih yang guru tua mulu? Sorry ya, maksudnya bukan guru tua, guru yang senior yang udah sertifikasi mulu gitu. Maksudnya guru-guru yang baru kayak gue kemarin tuh, ya gue nih pengen majuin juga. Cuman gue nggak dikasih kesempatan, ya gimana dong? Bukan Akhirnya nggak gue dikasih mental. ya, bukan nggak dikasih kali bang. Nah, artinya gini, bahasanya bukan nggak dikasih sih, belum waktunya, belum saatnya, karena kan memang Iya, belum saatnya mungkin ya. untuk mengejar ketinggalan kawan-kawan yang memang notabene mereka sudah cukup umur dan bahkan sudah sertifikasi, sementara dia sudah sertifikasi tapi dia belum bisa apa-apa, kan itu ya supaya sekolahnya nggak malu, ini orang sudah sertifikasi nggak bisa apa-apa kan malu kan gitu, kayak gitu. Nah itu juga menggelitik kan. Maksudnya mereka yang udah sertifikasi dikasih pelatihan, ya mereka mereka cuma berharap sertifikatnya doang gitu. Nah, Nggak tahu ya, gue terlalu kasar mungkin. Kalau gue ngelihatnya gini, karena lu dianggap lebih muda dan lebih gampang belajar dan sudah punya mungkin. Jadi lu nggak dikirim. Mungkin lu sudah punya skill itu, dianggap sama sekolah lu udah punya skill itu. Jadi yang dikirim yang belum punya skill itu. Nah, parahnya lagi, mereka sudah punya sertifikat keguruan, tapi mungkin skillsnya belum diupdate. Makanya urgensi yang dikirim training adalah yang mereka ini. Menurut gua kenapa sampai bukan lu yang dikirim, karena lu dianggapnya mungkin lebih gampang belajar, lebih mudah belajar sendiri dibanding kemudian harus ikut pelatihan itu. Sementara di sisi lain ada guru tua yang juga mesti mengupdate, guru senior yang juga mungkin mesti mengupdate mungkin strategi mengajarnya, mungkin metode mengajarnya gitu loh. Jadi memang kayaknya husnuzonnya adalah seperti itu sih, Cip. Husnuzon. Iya, nah, tapi gue sempat tanya juga ke teman-teman gue yang guru senior yang dikirim pelatihan itu, dan jawabannya tuh menurut gue nggak memuaskan buat gue ya. Maksudnya mereka tuh kebanyakan bilangnya, ya pencipta palingan tuh di situ ya cuma disuruh gini-gini doang lah, itu mah udah sering. Masa kita di training ini teori lagi. Biasanya, Nah, biasanya yang ikut pelatihan ya mereka, ya itu yang terjadi. Ayo Bang. Gimana? Iya Ini gitu. putus-putus nih. Nah.
Iya, lu coba udah nyambung nih, nyambung ya. Iya, Bang Saril. Ya, ya. Apa namanya? Kalau tadi ini lagi-lagi ya dilema. Ada misalnya kan gitu kan, ada pelatihan yang memang ternyata memang kembali lagi kebanyakan pelatihan yang itu yang terjadi itu hanya sebagai teori. Iya kan? Sebetulnya kan gini, sebetulnya kan kita ini praktisi. Iya, Ya, harusnya kita praktek dong. Praktek ya kan. Iya. Makanya itu kembali lagi ini ajangan ini ya. Yang penting anggaran keluar, menggugurkan kewajiban kan gitu. Jadi yang terjadi adalah mereka teori iya, tapi prakteknya nggak ada, kasihan. Makanya itu yang sering terjadi. Ini yang sering terjadi yang memang di bawah-bawahnya juga sih banyak yang nakal, bukan nakal sih ya. Harusnya kan mereka gitu loh. Ini Makanya kasar nggak sih? Apanya? Ntar di-ban lo guru kampung. Kagak lah, aman lah. Ini 5 menit lagi sih. Ini kan bagian dari bagian dari ini sih ya sebetulnya ya, kritik ya, bagian dari kritik belajar gitu kan. Dan kita mau karena kita sudah demokrasi kan, yang namanya demokrasi. Iya dong, kita Ada insight. kritiknya kritik Ada insight, membangun dan ada solusinya kan gitu. Kita berbagi. Tapi yang tadi tuh yang CIKL ya, tit. Enggak, tapi gini ya udah. Wait. Oke, gue mau nambahin tapi tinggal 5 menit lagi. Udah ntar video lanjutan aja, Ki. Anjing nambah lagi udah 40 menit. Agak berasa ya? Gila. Ngobrol sampai 2 jam ini enggak berasa ya ngobrol ya. Gile bener-bener. Jadi belum ini nih. Jadi kita belum sampai pada kesimpulan ya. Kenapa sih kita nggak confident menggali local wisdom kita dibanding kita mengakui atau mencoba untuk mengadaptasi orang wisdom dari luar gitu loh. Itu ya. Kesimpulannya mah masing-masing aja. Buset. Masing-masing aja. Kita nggak usah menyimpulkan biar orang-orang bisa menyimpulkan sendiri gitu. Nggak usah diarahin ya. Ya udah diarahin. Bener. Kita ngarahin. Kita kan namanya diskusi. Iya. Ya kan? Oh. Ini enak kalau kita ngumpul enak nih. Sayang aja kita gimana masih physical distancing ya. Gila. Coba kalau kita bisa ngumpul bisa bebas banget kita ngakak ketawa-ketawa nih. Bang Cipta tinggal di mana Bang Cipta? Duren Sawit, Bang. Waduh, Duren Sawit. Jakarta Timur ya? Iya. Sip. Oke, ini gue tutup dulu. Nanti kalau mau nyambung kita ngobrol lagi. Tadi lu mau ngomong apa? Oke. Tadi waktunya keburu Jadi gini Ki. Iya. Makanya udah mau maghrib juga nih. Nah, gini Ki, tadi gua agak kurang sependapat sama lu masalah dianggap bahwa Bang Cipta itu untuk ikut training itu kok yang tadi kan masalah cuma seniornya aja yang diikut training. Bang Cipta yang junior kok enggak nih gitu kan. Iya. Nah, ini gue merasa karena kan pembuat kebijakan kita itu yang tentunya menentukan kurikulum yang mau dipakai ini, mereka itu taunya ya secara garis besar bahwa anak-anak mereka kan sekolahnya tadi kan kita udah bicara tuh, anak-anak mereka sekolahnya di sekolah-sekolah tersebut gitu kan, yang punya kurikulum tersebut, yang mirip-mirip itu loh. Jadi mereka pikir kondisi guru yang ada di sekolah tersebut sama dengan kondisi guru kita. Di pendidikan anggaplah di tempat-tempat tersebut kan gurunya sudah bisa peer education dong. Udah bisa saling berbagi di antara gurunya gitu. Dan mereka anggap itu mungkin sama dengan kondisi guru kita saat ini. Jadi yang ada malah tadi Bang Cipta bilang kan malah kok gue malah dapetnya jawabannya nggak memuaskan gitu kan. Iya. Nah itu loh yang gue anggap lebih ke sana. Jadi kembali lagi nih, karena pada intinya itu kurikulum itu kan memang tadi yang Saril bilang itu semua adalah bisnis, ya kan, menghasilkan uang lah intinya ya. Dan itu nggak tahu ke kantong siapa. Nah sekarang kantong siapa ya? Nah itu dia, saya nggak tahu lah. Saya yang penting bisa bayar SPP pakai. Lanjut. Oke. Nih. Jadi kembali lagi ya, kalau menurut gue ketika udah masuk modernisasi, digitalisasi, teknologi segala macam seperti ini, kurikulum untuk pendidikan itu menjadikan pendidikan kita itu seperti apa sebutannya itu pseudo education lah, pendidikan yang samar lah. Itu bukan hal nyata yang harus dilakukan dalam sebuah institusi pendidikan gitu loh. Yang harusnya mendidik
bukan hanya mengajar, gitu kan? Kita bisa mengajar orang untuk nurut, tapi nggak bisa loh mengajar orang untuk nurut. Tapi apa sih hal di belakang yang harus dia itu turuti sebenarnya? Implikasinya apa gitu loh? Jadi kebanyakan, ya itulah, ya mas gua. Jadi kebanyakan sesuatu yang kita ambil ini udah base-nya karena di sana dipakai menguntungkan, dilihat progresnya bagus tanpa ada riset kajian ulang lagi, ya udah kita tiru aja. Lebih ke arah sana. Lebih ke arah males untuk memulai riset gitu ya. Nah itu, dan satu sisi kan kita, bangsa kita ini, satu lagi ya, bangsa kita ini kebanyakan ya udah bangsa yang manut kalau gue bilang ya. Ya tadi Dalam karena artian emang, gitu karena lah, ya emang udahlah. 30 tahun kita dijajah sama bangsa sendiri. 30 tahun dijajah. Zaman-zaman diktator lah ya. Ya, Iya, jadi gitu loh. Jadi kembali ke bangsa kita ini bangsa yang manut, udah dikasih, ya udah mau nanya pun juga males. Gitu loh, ya udah gue kerjain aja. nanya Ada nanya malah ribet ya. Nanya malah ribet Ya ya. itu dia. Nanya malah ribet karena kan lo tahu birokrasinya kan. Terus Nah disalahin gini, lagi. giliran Iya disalahin. Dan nanya Ya, itu jadi dia. ribet disalahin gitu kan. nanya ribet disalahin, ya kan. Nah itu di samping birokrasi yang ngejelimet, terus juga masyarakat kita yang manut aja, ya udah ujungnya kan ketika udah ngejalanin ada masalah baru deh keluar gitu kan kebiasaan masyarakat kita. Jadi nggak melihat sesuatu di awal nih, nggak melihat sesuatu di awal itu diperhitungkan. Perhitungannya ini mana, analisa awalnya itu loh, kita pakai ini implikasinya apa, bisa nggak diterima secara demografis kita, secara tatanan masyarakat kita gitu loh. Nggak ada ke arah sananya gitu loh. Iya, mungkin karena tadi faktornya menurut gua faktor males tadi sih sebetulnya. Karena ketika orang Males sih enggak sih, tapi cuma karena udah bosen aja gitu loh. Karena udah sampai pada ya tadi tahap lu bilang masa bodoh 32 ya. tahun, Masa bodoh. iya Ya. 30 tahun kita terima aja gitu. 30 tahun kita terima aja. Ketika kita dapat kebebasan sesuatu untuk mengungkapkan sesuatu nih, kebebasan hak kita lah untuk mengungkapkan sesuatu. Ketika kita dapat itu, ya udah kita jadi malah nggak jelas tujuannya kemana, kayak kehilangan arah loh. Kalau makanya gue bilang ini kan sudah lebih dari apa namanya, sudah hampir 20 tahun ya kita reformasi ya. Maksud gua orang-orang kita cenderung bener menurut gue sih masih males mungkin males dan masa bodoh. Daripada nanti gua ketempuan buat ngerjain ini, mendingan gua diem aja lah, kerjain apa yang ada gitu. Misalnya kalau kita kan cenderung gini, misalnya wah ini nggak bener nih, salah nih. Nah misalnya kita udah ngomong gitu, tiba-tiba ditunjuk, coba lu sekarang kalau emang ini salah ya benernya bagaimana gitu. Nah orang itu males elaborasi gitu loh. Ketika oke, kita menyampaikan nih, ini bagian ini salah nih, bagian ini salah. Nah ketika orang mengakui itu salah, kita akan ditanya yang benar yang bagaimana. Nah untuk mengungkapkan yang benar ini orang tuh males. Kenapa? Karena jadinya ketika lu mengungkapkan itu, lu yang mesti kerja lagi gitu loh. Takut sama kerjaan istilahnya. Coba kalau emang gua salah, lu benar, coba gimana yang benernya? Aduh, males gua jelasin ya. Gitu. Jadi kayak gimana sih? Ini juga terjadi di sekolah-sekolah. Makanya banyak orang cenderung ikut aja apa kata kepala sekolah, apa kata kebijakan pemangku kebijakan di sekolah. Dasarnya adalah daripada gue yang dibikin ribet, mendingan gue ikutin aja lah. Itu lebih ke kayak gitu sebetulnya. Nah, alhamdulillah di sekolah-sekolah yang ada sekarang, yang sekolah-sekolah baru, sekolah-sekolah swasta dan negeri lah, yang sudah mulai sadar akan itu, nggak begitu lagi. Jadi kepala sekolah lebih terbuka menerima pendapat dari bawahannya. Pemangku kebijakan juga terbuka membuka terhadap pendapat-pendapat baru. Itu yang udah mulai berubah. Tapi memang mayoritas di sekolah-sekolah umum swasta dan negeri yang ada di level bawah cenderung udah follow the template supaya menghindari beban kerja yang berlebih. Gitu loh.
Jadi udahlah ikutin template aja, jangan bikin lagi baru. PR lagi nanti kita bikin baru, kita mesti begini lagi, mesti begini lagi, mesti begini lagi. Jadinya jadinya kayak apa ya? Kayak buang-buang waktu gitu. Nah, itu sih dasarnya mungkin rasa malas dan rasa masa bodoh karena udah kelamaan kita dikekang nggak boleh punya pendapat gitu. Tapi dari pernyataan lo sih gue nyimpulin ya kayak gini, permasalahan utama kita sebenarnya untuk para si guru adalah administrasi. Ki. Iya. Ya kan? Itu loh permasalahan utama untuk guru adalah administrasi. Kedua adalah ekonomi. Ki. Iya. Karena sekarang gini, lu mau makan. Iya. Itu dia. Iya, jangan bicara di kota besar lah, yang di pelosok gimana gitu kan. Mereka untuk nyukupin kehidupan sehari-harinya aja masih mikir gitu loh. Gimana mereka berpikir untuk hal yang jauh lebih masa depan gitu daripada untuk makannya untuk yang hari ini aja gitu, untuk yang sekarang aja susah. Dua faktor ini sih sebenarnya yang menghambat kreativitas si guru. Kalau lo gimana, Cip? Kalau nyambungin administrasi ya, gua tuh mentok banget di administrasi. Gak ngerti kenapa gitu. Padahal tujuan gua itu jadi guru, gue cuman butuh diakuin doang kalau gue tuh emang guru gitu. Ngerti gak? Iya. Jadi gue guru bukan administrator gitu ya. Bukan gitu bang. Maksudnya gini, tujuan gue ngusahain dapet NUPTK, gue bisa ikut training yang itu. tadi Iya. Gue tadi yang gue pengen ikut training itu, tujuan gue tuh gue dapet pengakuan kalau gue tuh guru. Iya. Karena ya mau nggak mau nggak bisa dipungkiri juga, fakta lu belum punya NUPTK ya lu belum bisa apa-apa gitu. Gue nggak punya NUPTK. Gue juga nggak ada. yang gue maksud administrasi itu bukan admin keguruan sih, Cip, lebih kepada kayak ya RPP gitu-gitu ya. RPP, terus kita masih disibukkan dengan admin-admin yang bejibun, jadi sehingga guru malas eksplorasi metode mengajar gitu loh. Iya. Kayak keharusan ngumpulin laporan, keharusan mengumpulin ini, ngumpulin itu, bikin ini. Jadi orang setelah kelar itu, udah gitu tugasnya udah selesai nih, udah nggak mau elaborasi lagi gitu. Makanya pakai produktif. promosi. Ya, enggak, beneran kita tunggu endorsannya. Nah, itu dia jadi. Lagi ada free trial nih. Kalau mau nyoba, ada free trial nih. Aja disebutin free trial. Gua blast nih. Kalau dari ada promosi. Lu enggak nih. Nah, ini larinya ke tempat lu kerja si startup itu tadi. Seberapa besar dia menjadi solusi guru terhadap masalah administrasi? Nah, gini nih, makanya. Jadi gue pindah kantor ini karena tadi basicnya gue udah mentok di guru karena hal administrasi yang tadi gue bahas. Terus temen gue nawarin, terus menurut gue ini jadi solusi karena si startup ini dia kan ngebangun platform pendidikan, tapi kayaknya masih kurang orang-orang pendidikannya. Nah, gue ada di situ, jadi gue bisa jagain. Nah, maksudnya jagain tuh apa yang gue rasain pengalaman gue jadi guru, gue bisa kasih insight ke teman-teman gue di kantor. Sekarang gue sih selalu bikin, maksudnya kita develop produk tuh selalu ngikutin apa kebijakan kementerian kan. Kayak yang paling baru soal PPS 10 itu kan. Nah, gue mengolah kebijakan Pak Menteri ini, gue bilang ya udah kita sediain juga aja di platform kita untuk guru bisa upload si RPP-nya langsung dan bisa langsung divalidasi sama kepala sekolah gitu. Jadi nggak perlu cetak segala macam, kepala sekolah juga bisa langsung ngecek kayak gitu-gitu. Jadi si kantor gue ini bisa jadi solusi administratif gitu. Gue sih belum bisa terlalu banyak cerita ya karena kan gue juga belum lama ya di kantor gitu. Tapi at least kita nge-cut hal-hal administratif yang
yang cukup bikin pusing guru-guru, soal laporan, soal absensi, soal penilaian, yang gitu-gitu. Dan itu udah ke-cover sama kita. Iya sih, maksud gua kalau gue sih jujur beban gue memang ada di admin sih. Masalah admin itu kayak bikin RPP, ngumpulin portfolio segala macam. Apalagi gue ngajar multi level. Gue ngajar dari kelas prep kelas TK sampai kelas 12. Itu cukup menyita waktu juga sih ngurusin administrasi kayak gitu. Jadi memang gue guru bukan admin. Jadi sampai muncul kayak gitu. Betul. Gue guru bukan admin, jadi seakan-akan kalau gue disebut lebih banyak menghabiskan waktu dengan admin daripada dengan anak-anak. Itu yang gue masih nggak habis pikir. Jadi gue lebih banyak menghabiskan waktu di depan laptop ngurusin admin dibanding gue ketemu sama murid gitu loh. Itu padahal gue pengen ngajar begini, gue pengen ngajar begitu. Jadinya gue sibuk ngurusin admin jadinya gitu loh. Iya benar. Tapi pada akhirnya sih gue sibuk di depan, jadi gue bikin template jadinya gitu loh. Untuk mempermudah kerjaan gue supaya nggak terlalu sibuk sama admin, akhirnya gue bikin template yang gue pakai round and round terus jadi gitulah. Akhirnya cuma copas doang kan? Copasnya dari apa yang gue udah buat di awal pertama sekali gitu loh. Iya betul. Padahal kenyataannya pasti kita ngajar beda-beda dong. Karena kan nyusahin murid. Iya. Karena kan nyusahin murid kan. Kalau paling yang gue pakai kontennya oke. Kontennya, iya, metodenya pasti beda. Metodenya pasti akan dinamis tiap tahun. Iya betul, dinamis. Iya benar. Udah maghrib ini udah azan. Meran. Iya azan. Oh iya. Ya udah. Ntar lanjut lagi habis maghrib dah. Buset, udah dong. Buset. Lanjut lagi. Anjay. Ketagihan ngobrol kayaknya memang lu butuh temen doang kayaknya. Oke. Nah, nanti gini ya. Nanti terserah, nanti Cipta mau gabung lagi terserah. Pokoknya nanti habis ini kalau gua Amran sama Saril mungkin akan ngobrol lagi, atau mungkin gua sama Amran doang. Tapi misalnya lu mau gabung, lu japri gua aja sih, Cip. Ya, jadi jangan sampai jadi gangguin kegiatan lu sama keluarga juga. Oke. Siap. Yuk. Asik banget nih kita ngobrol sama Cipta nih. 3 sesi kita ngobrol. Ya, mantap. Jadi nanti ya semoga apa yang kita omongin nggak cuma jadi omongan doang sih, kita punya langkah nyata. Kita bisa bikin ya, Cip, ya, bareng-bareng, Cip, ya. Kita bisa banget. Atelier bisa ya, bisa banget ini. Bisa. Ada atelier, ada Zoom. Gue masih bisa kok nyediain tempat. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman. Maksud gue biar kita nggak berhenti di diskusi aja. Ada implementasi nanti. Siap. Thank you semuanya. Oke. Ya, semoga semua tetap sehat. Ya, kangen ketemu gue, mendingan ketemu daripada pakai Zoom gini. Oke. Ngopi lagi. Siap. Tumplang. Belang. Jeng. Apa sih gimana lo? Ya.